Halo Sobat MH, perkenalkan saya Muhammad Ilham Syahbudin dari MH Persis 31 Banjaran. Nah, teman-teman, coba kalian bayangkan jika seorang petani yang sudah bekerja sejak subuh menanam harapan di setiap jengkal tanahnya. Namun satu hujan yang deras, satu musim kering, atau satu perubahan harga pasar cukup untuk menghapus hasil kerja keras mereka berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, inilah realitas yang terjadi pada ribuan, bahkan jutaan petani di Indonesia hari ini. Mereka bekerja keras, tapi resiko atau mereka berada pada garis risiko yang sangat tinggi. Di tengah tantangan tersebut, literasi asuransi hadir bukan sebagai beban, tetapi sebagai solusi bagi para petani. Nah, teman-teman, video ini mengajak kita untuk memahami bagaimana asuransi dapat menjadi alat perlindungan bagi para petani lokal, khususnya kalian sebagai generasi muda di Indonesia, untuk menghadapi resiko yang tak bisa kita hindarkan. Karena membangun masa depan pertanian tidak cukup dengan kerja keras, tapi harus dibarengi dengan pengelolaan risiko yang cerdas. Petani hari ini tidak lagi dalam ruang yang sama seperti satu dekade lalu. Baik itu perubahan iklim, tekanan pasar global, dan ketidakpastian ekonomi membuat sektor pertanian menjadi salah satu sektor dengan risiko paling tinggi, di mana Lembaga Pangan Dunia menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang paling rentan terhadap guncangan iklim dan guncangan-guncangan lainnya, baik itu dari ekonomi maupun dari luar rencana, terutama di negara yang sangat berkembang, khususnya negara kita yaitu Indonesia. Nah, maka disinilah peran petani milenial menjadi sangat krusial. Dengan literasi keuangan dan asuransi yang baik, petani muda mendapatkan transformasi, bukan hanya sekedar pelaku dari produksi, tetapi menjadi sebuah pengelola risiko. Nah, melalui literasi asuransi, kita itu bukan hanya sebagai pengetahuan tambahan, tapi pondasi untuk membangun pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing. Gitu teman-teman. Catat ini ya. Nah, nanti pada poin selanjutnya kita akan membahas tentang petani dan risiko yang tak terhindarkan, di mana seperti tercantum pada PPT-nya bisa dilihat bahwa data nasional menunjukkan resiko dalam pertanian bukanlah hal yang sporadis, melainkan menjadi hal yang struktural. Berdasarkan survei pertanian terintegrasi BPS tahun 2021, 72,19% petani di Indonesia merupakan petani dengan skala kecil saja, tidak dengan skala produksi yang besar. Maka mereka hanya memiliki keterbatasan modal dan daya tahan ekonomi yang rendah terhadap kegagalan usaha-usaha mereka. Nah, teman-teman, artinya ketika gagal panen itu terjadi, baik itu akibat hujan yang deras, lalu kekeringan maupun hama, itu menjadikan sebagian besar petani lokal khususnya tidak memiliki finansial yang mencukupi. Inilah mengapa resiko dalam pertanian disebut tak terhindarkan, karena ia akan terus ada dan akan terus berulang. Sementara kapasitas petani untuk menanggungnya saja masih sangat terbatas. Itu yang menjadi masalah pokok bagi para petani lokal di Indonesia saat ini. Maka lalu kenapa sih petani bisa disebut orang-orang yang rentan untuk mendapatkan asuransi itu sendiri? Nah, teman-teman, kerentanan petani dipengaruhi oleh faktor alam dan ekonomi yang saling berkaitan, baik itu dari Badan Meteorologi dan Lembaga Pertanian khususnya. Mereka sudah mencatat bahwa frekuensi cuaca ekstrim terus meningkat secara signifikan pada tahun 2021 hingga saat ini.
Nah, peningkatan cuaca ekstrim tersebut sangat berdampak bagi produktivitas pertanian, bahkan sampai resiko gagal panen. Nah, di sisi lain pula bisa kita lihat fluktualisasi harga hasil pertanian seringkali tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani. Tanpa dana darurat, petani kecil berada pada posisi yang sangat-sangat rentan untuk mendapatkan kerugian ataupun mendapatkan suatu ancaman bangkrut, di mana satu musim tanam yang gagal dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi ekonomi mereka secara berkepanjangan seperti itu. Nah, lalu kita harus tahu pula bagaimana konsep asuransi yang cocok untuk para petani. Nah, dalam teori manajemen risiko, asuransi itu berfungsi sebagai mekanisme risk transfer atau pemindahan risiko dari satu orang pada satu orang lainnya. Nah, petani itu cukup membayar premi dalam jumlah kecil untuk memperoleh perlindungan terhadap potensi-potensi kerugian besar yang tidak dapat diprediksi oleh para petani. Nah, pendekatan ini telah lama direkomendasikan oleh para ahli ekonomi pertanian sebagai salah satu resiko sektor agraria. Nah, asuransi pula itu bukan hanya sebagai pengganti dari kerugian, tapi menjadi sebuah rasa yang menjadikan rasa bagi para petani itu aman, sehingga petani dapat mengambil setiap keputusan dalam usahanya itu secara lebih rasional, lebih berkepanjangan pada masa depan mereka. Seperti itu. Apa sih asuransi yang cocok atau relevan bagi para petani lokal hari ini? Nah, kalian jangan khawatir. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema perlindungan. Yang pertama nih, asuransi usaha tani padi atau kita sebut AUTP, yaitu untuk melindungi para petani dari resiko gagal panen. Dan selain itu, berkembang pula asuransi berbasis cuaca ekstrim dan asuransi pendapatan. Nah, menurut laporan Kementerian Pertanian, program asuransi pertanian terus diperluas, namun cakupannya masih terbatas dibandingkan dengan total jumlah petani secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada ketersediaan produk, tapi pada literasi dan pemanfaatannya dari para petani dan dari para pengusaha-pengusaha yang baru merintis untuk menjadi petani lokal seperti itu. Nah, terus kenapa sih kita harus mengambil asuransi untuk kita sebagai petani? Nah, teman-teman, manfaat dari asuransi bagi petani lokal itu sangatlah banyak. Namun bisa kita sebut beberapa lah. Nah, teman-teman, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa petani yang memiliki asuransi cenderung lebih stabil secara ekonomi dan tidak langsung jatuh ke dalam jerat utang saat menghadapi gagal panen. Nah, lalu disinilah asuransi berperan, di mana asuransi ini berfungsi sebagai jaringan pengaman dari finansial para petani yang sedang mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, selain itu, perlindungan asuransi pula meningkatkan keberanian petani untuk terus berinovasi. Bahkan Bank Dunia mencatat bahwa perlindungan risiko mendorong peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada usaha-usaha tani mereka. Baik itu usaha tani yang skala kecil ataupun skala besar. Para petani, jika mereka merasa aman untuk berinovasi, mereka akan terus mengembangkan secara keberlanjutan. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Lalu ketika kita mengambil asuransi untuk para petani, maka muncullah dampak nyata bagi masyarakat dan negara. Nah, ketika perlindungan terhadap petani tidak hanya berdampak pada individu-individu petani saja, namun sistem pangan nasional secara umum terpengaruhi ketika para petani mengambil asuransi. Nah, ketahanan pangan sangat bergantung pada kemampuan petani mengelola resiko produksi. Dengan berkurangnya kerentanan petani, tingkat kemiskinan pedesaan dapat ditekan dan stabilitas nasional lebih terjaga. Nah, teman-teman, oleh karena itu, asuransi pertanian memiliki nilai strategis bagi negara Indonesia ini. Gitu. Nah, lalu teman-teman, selain dari dampak nyatanya, kita juga dihadapkan dengan hambatan-hambatan untuk mencapai literasi asuransi. Seperti itu. Nah, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan nasional baru mencapai 49,68%, dan di wilayah pedesaan angkanya lebih rendah. Nah, maka hal ini berdampak langsung pada rendahnya pemahaman petani terhadap asuransi itu sendiri. Selain literasi, faktor kepercayaan dan akses informasi juga menjadi suatu hambatan utama bagi mereka, petani-petani lokal yang ada di pedesaan-pedesaan. Gitu. Tanpa edukasi yang berkelanjutan, asuransi juga sulit atau sangat susah untuk dipahami sebagai solusi dari perlindungan mereka terhadap risiko gagal panen, resiko-resiko yang tak bisa dihindarkan oleh mereka petani lokal. Nah, teman-teman, dari data literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2022 sampai 2024, di mana data terbaru ini menunjukkan adanya peningkatan dari segi literasi keuangan. Bahkan pada tahun 2023 sampai 2024, indeks literasi keuangan nasional meningkat menjadi sekitar 65%. Namun, antara inklusi dan literasi itu masih sangat tertinggal, terutama pada sektor pertanian atau sektor-sektor agraria, di mana kesenjangan ini menunjukkan bahwa transformasi literasi asuransi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi mereka para petani, khususnya bagi masyarakat yang sangat rentan, yakni petani di pedesaan. Gitu, teman-teman. Bahkan para ahli dari sektor pertanian dan ahli dari keuangan sepakat bahwa asuransi pertanian merupakan bagian dari sistem perlindungan yang sangat modern. Nah, resiko alam dan pasar itu kan tidak dapat dihilangkan. Jadi kita akan terus berulang dan akan terus ada sampai kapanpun, karena alam memiliki ciri khas itu sendiri dan pasar memiliki harga yang naik, harga yang turun, itu dikembalikan pada mereka yang mengelola antara penjual dan pembelinya. Tapi di mana asuransi ini mampu dikelola secara kolektif dan mampu mengurangi angka-angka kerugian yang tinggi bagi mereka para petani, gitu loh. Nah, teman-teman, pendekatan ini terbukti efektif bagi negara-negara dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan menjadi suatu peningkatan bagi kesejahteraan petani-petani lokal, khususnya di wilayah pedesaan. Gitu, teman-teman. Karena ketika kita petani
skala kecil, kita menjadi petani nih skala kecil, karena kan kita punya modalnya sedikit. Ketika kita menanam berbulan-bulan, menanam bertahun-tahun, itu hasil tidak menentu. Bisa saja gagal di tengah jalan, bisa saja gagal di akhir, bisa saja gagal di awal, gitu. Jadi ketika kita mengambil asuransi, ini merupakan perlindungan bagi kita, bukan sebagai suatu yang kita anggap menjadi beban gitu, teman-teman. Kesimpulannya, teman-teman, ketika literasi dikembangkan, khususnya di literasi keuangan asuransi, inilah menjadi titik awal perubahan. Dari literasi asuransi inilah lahir perlindungan, dan dari perlindungan tercipta transformasi ekonomi pertanian yang semakin melejit, semakin tinggi, semakin maju ke depannya. Nah, inilah proses yang dianggap kita keberlanjutan. Bukan solusi yang instan, tapi solusi yang setidaknya mampu menopang para petani untuk terus mengemban usaha-usaha mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka ketika transformasi ini terjadi, akan membentuk generasi petani yang semakin sadar akan resiko, adaptif, dan mandiri secara finansial mereka. Jadi tidak terlalu kebergantungan pada usaha tani mereka. Karena bagaimanapun usaha tani mereka tidak bisa ditentukan oleh kerja keras mereka sendiri, tapi juga ditentukan oleh faktor alam, faktor pasar, dan faktor-faktor finansial yang bisa saja merugikan bagi mereka petani. Seperti itu. Maka pada akhirnya ketika petani ini terlindungi, maka ketahanan pangan ikut terlindungi pula, dengan masa depan bangsa yang semakin tinggi. Dengan adanya pangan yang terasa aman, adanya pangan yang terus keberlanjutan, inilah suatu cerminan dari masa depan bangsa ini yang semakin maju pula. Nah, resiko dalam pertanian itu tidak dapat kita hindari, tapi setidaknya dapat kita kelola dari mulai individu petani lokal itu sendiri yang sadar akan literasi asuransi. Maka di tengah literasi asuransi ini yang kuat, kita mampu membangun pertanian yang tangguh, petani yang berdaya, dan Indonesia yang siap menghadapi masa depan semakin berdikdaya, dan masa depan Indonesia yang semakin maju, di mana resiko dalam pertanian tidak akan pernah benar-benar hilang. Perubahan iklim, fluktuasi pasar, ataupun ketidakpastian alam yang akan selalu menjadi bagian dari kehidupan para petani. Seperti itu. Namun, yang bisa kita ubah adalah suatu cara kita menghadapinya. Menghadapi resiko-resiko itu. Dari pasrah terhadap resiko menjadi siap dan terlindungi dengan asuransi itu sendiri. Maka melalui literasi asuransi, kita tidak hanya melindungi petani dari kerugian hari ini saja, tapi juga menjaga ketahanan pangan dan masa depan Indonesia. Karena ketika petani ini terlindungi, mereka berani melangkah maju, mereka berani berinovasi, dan membangun pertanian yang berkelanjutan. Inilah melindungi petani bukan sekedar pilihan kebijakan, tetapi berinvestasi untuk masa depan bangsa Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat bagi kalian semua apa yang telah saya sampaikan. Maafkan bila mana banyak salah kata dan banyak salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.